Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang kami muliakan, jemaah salat subuh Masjid Al-Falah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Dialah yang mencipta, dialah yang memiliki, dialah yang memelihara, dialah yang mengatur alam semesta ini dan tidak ada selainnya. Oleh karenanya tidak ada zat yang paling berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar selain Dia semata, dan tidak ada zat yang paling berhak untuk mendapatkan pujian dan sanjungan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita diberi kemudahan untuk sama-sama kita membahas ayat-ayatnya, mempelajarinya, mengetahui isi dan kandungannya yang semoga menambah iman kita di hadapan Allah dan menumbuhkan semangat untuk amal soleh. Kita sampai pada surat Al-Infitor di ayat yang ke-12 ya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-13. Silakan bisa dibuka yang bawa mushaf Al-Quran atau aplikasi di Android ya, di HP, silakan bisa dibuka surat Al-Infitor di ayat yang ke-13. Kita akan baca sampai ayat yang ke-19. Terlebih dahulu kami baca dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a
wal amru yawma idzin lillah. Ya, baik, kita terjemahkan pada ayat yang ke-13. Inna, sesungguhnya, al-abrar, orang-orang yang baik itu, lafi, benar-benar di dalam, na'imin, kenikmatan, wa inna, dan sesungguhnya, al-fujjara, orang-orang yang durhaka itu, lafi, benar-benar di dalam, jahimin, neraka, yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalamnya, yauma, pada hari, ad-dini, pembalasan, wama, dan tidaklah, hum, mereka, anha, dari neraka itu, bighaibina, mereka ghaib, wama adraka, dan tahukah kamu, ma, apa itu, yaumuddini, hari pembalasan, summa, kemudian, ma adraka, tahukah kamu, ma, apa itu, yaumuddini, hari pembalasan, yauma, yaitu hari, la tamliku, tidak berdaya, nafsun, jiwa, li nafsin, untuk menolong jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun, wal amru, dan urusan, yauma idzin, pada hari itu, lillahi, milik Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, setelah kita mempelajari beberapa ayat sebelumnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya, menjadikannya seimbang, kemudian Allah menjadikan bentuk manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan penyusunan yang paling rapi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, akan tetapi banyak di antara manusia itu yang durhaka kepada Allah. Padahal sesungguhnya di setiap manusia itu ada malaikat yang menjaganya, ya, ada malaikat yang menyertainya, kiraman katibin. Malaikat itu punya sifat mulia di sisi Allah,
katibin, dan selalu mencatat. Apa saja yang diperbuat oleh orang tersebut, apa yang diucapkan, maka semua tidak luput dari catatan para malaikat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka para malaikat itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali tercatat olehnya. Tidak ada dosa sedikit pun kecuali tercatat olehnya, ya. Sehingga nantinya di hari kiamat ketika ditegakkan hari pembalasan, Allah tidak zalim. Sama sekali Allah tidak zalim terhadap hamba-hambanya. Maka sekecil apapun kebaikan seseorang pasti akan melihatnya dan akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan seseorang, pasti dia akan melihatnya dalam buku catatan amalnya dan pasti akan mendapatkan balasan yang sebanding. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan manusia, yaitu abror dan fujjar. Ya, abror dan fujjar. Orang-orang yang baik dan orang-orang yang durhaka. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar di dalam kenikmatan. Al-abrar di dalam bahasa Arab itu jamak dari al-barru atau al-barru, ya. Al-barru itu diambil dari kata al-bir. Bir itu artinya baik, ya. Bir itu artinya baik. Tapi setan itu memang sengaja membuat sesuatu yang buruk nampak indah. Salah satunya dari nama. Nabi Adam alaihi salam dulu digoda oleh iblis itu dengan makan buah apa namanya? Ya, siapa yang ngasih nama khuldi? Siapa? Iblis, ya. Yang ngasih nama khuldi itu iblis. Apa artinya khuldi? Buah kekekalan. Namanya itu indah, buah kekekalan. Yang mana iblis mengatakan, wahai Adam, kalau engkau makan buah ini, engkau akan kekal berada di surga. Engkau akan kekal berada di surga. Indah setan di dalam ngasih nama. Iblis pintar membuat keburukan itu nampak indah baru dari sisi nama. Nah, begitu juga bir itu dalam bahasa Arab artinya baik. Khomer sekarang namanya bir. Ya, alhamdulillah. Khomer namanya bir. Nah, ini pintar iblis itu. Coba kalau selamanya yang namanya khomer ya tetap khomer lah itu. Ya, ini iblis ini, setan ini pintar membuat sesuatu yang buruk supaya nampak indah dari sisi nama. Maka al-abrar itu jamak dari al-barru atau al-barru, ya, ini bentuk masdar. Asal katanya dari bir, yaitu baik. Al-birru artinya disebutkan Al-Azhari mengatakan al-birru, ya, artinya adalah al-ittisa'u fil ihsani waz-ziyadatu fihi. Artinya al-ittisa', seorang yang lapang fil ihsan, dalam berbuat baik. Seorang yang lapang dalam berbuat baik, waz-ziyadatu fihi, dan selalu menambah kebaikannya. Itu arti dari bir.
seorang yang lapang kebaikannya dan selalu bertambah kebaikannya. Wa summiyat al-barriyah littisa'iha, ya, dan dinamakan al-barriyah karena kelapangan kebaikannya, karena lapang kebaikannya, sehingga disebut dengan al-bariyah. Sedangkan Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala berkata, inna asla ma'nal birri as-sa'atu, sesungguhnya asal dari al-bir adalah as-sa'atu, artinya kelapangan. Wa minhu ukhidal birru maqabilal bahri. Kenapa disebut dengan bir? Karena luasnya bagaikan luasnya lautan. Tuh, kebaikannya itu seluas lautan, maka orang itu disebut dengan bir. Jamaknya abror. Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar di dalam kenikmatan. Apa artinya al-abror? Yang asal katanya dari albir, yaitu orang yang lapang kebaikannya dan terus bertambah kebaikannya. Artinya seorang itu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tidak hanya yang wajib-wajib. Dia manakala sholat, gak hanya sholat wajibnya yang 5 waktu, namun tambah sunnahnya. Saat dia berpuasa, gak hanya puasa Ramadan, namun dia tambah puasa sunnahnya. Saat dia membayar zakat, yang itu wajib, ya, saat dia punya kemampuan dan sudah mencapai masa wajibnya bayar zakat, maka dia tidak hanya bayar zakat, dia pun sedekah, nyantuni anak yatim, dia bangun masjid, dia bantu pondok pesantren, dia datangi panti-panti asuhan, ya, dia bantu orang-orang yang lemah, dia bantu orang-orang yang membutuhkan. Manakala dia menunaikan ibadah haji, kewajibannya dia, maka dia pun saat memiliki kelapangan rizki dia berangkat lagi, ya, dia berangkat umrahnya, ya, artinya dia melakukan kebaikan tidak sebatas yang wajib-wajib saja, namun tambah yang sunnah. Manakala dia bersilaturahim ke orang tua, ya, ke orang tua di kampung halaman misalnya, dia pun silaturahim ke sanak kerabat yang lain. Dia datangi pakdenya, pamannya, bibinya, tantenya, kemudian saudaranya yang sepupu, dan keluarga dari bapaknya, keluarga dari ibunya. Ya, saat dia datang ke rumah mertua misalnya, maka dia pun datangi saudara kerabat dari mertuanya. Ini orang yang lapang dalam kebaikan. Innal abrara lafi na'im. Kenapa Allah tidak menyebutkan ala na'im? Ya, ala na'im. Ala na'im itu artinya di atas kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu di atas kenikmatan. Kenapa Allah tidak menyebutnya demikian? Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la fi na'im, benar-benar di dalam kenikmatan. Maka seolah-olah Allah ingin menyebutkan bahwa orang-orang yang benar itu, orang-orang yang baik itu, orang-orang yang kebaikannya itu luas dan terus bertambah kebaikannya itu benar-benar berada di dalam kenikmatan. Bukan hanya sekedar di atas kenikmatan, namun dia tenggelam di dalam kenikmatan. Tenggelam dalam kenikmatan, dia betul-betul merasakan kebahagiaan.
nggak cuman merasakan kelezatannya, namun dia betul-betul merasakan kebahagiaan di dalamnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam tafsir ayat ini, mengatakan bahwa ayat ini mencakup 3 kenikmatan sekaligus. Yang pertama adalah kenikmatan dunia, yang kedua kenikmatan alam barzah, dan yang ketiga adalah kenikmatan alam akhirat. Jadi orang-orang yang baik ini luar biasa, abrar. Dia mendapatkan kenikmatan, 3 kenikmatan. Kenikmatan dunia, kenikmatan alam barzah, dan kenikmatan alam akhirat. Di mana perkataan beliau, wala tahsabu anna qaulahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Janganlah engkau menyangka firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar dalam kenikmatan, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu benar-benar di dalam neraka jahanam. Apa kata beliau? Jangan sampai kalian hanya menyangka, ya, maksurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat. Orang-orang yang baik itu hanya merasakan kebahagiaan di akhirat saja. Dan orang-orang yang fujar, durhaka itu hanya akan merasakan, ya, adabnya di neraka saja. Jangan sampai kalian menyangka demikian. Bal fi durihimus salasah kadzalik. Akan tetapi mereka itu orang-orang yang baik akan mendapatkan nikmatnya pada 3 alam. Dan orang-orang yang durhaka itu akan merasakan bagaimana siksanya di 3 alam juga. Kata beliau, ugni darad dunya, dia akan merasakan kebahagiaan di alam dunia. Wadarul barzakhi, dan di alam barzah atau alam kubur. Wadarul qarar, dan di alam akhirat. Fahaula'i fi na'imin, dan mereka itu orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik akan berada di dalam kenikmatan. Wahaula'i fi jahimin, sedangkan orang-orang yang durhaka itu akan berada di neraka jahanam. Wahalin na'imu illa na'imul qalbi, dan ketahuilah kebahagiaan sebenarnya adalah kebahagiaan di dalam hati. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya letaknya ada di hati. Wahalil adabu illa adabul qalbi, dan tidak ada dahsyatnya siksaan kecuali siksaan hati. Wa ayyu adabin asyaddu minal khaufi, dan apakah ada, ya, siksaan yang lebih berat daripada rasa takut yang menyelimuti dia. Wal hammi wal husni, rasa khawatir, ya, rasa khawatir, rasa sedih yang menyelimuti dia. Wa dayyiki sadri, rasa sempitnya dada yang dia rasakan. Wa i'radihi anillahi wad daril akhirah, dan juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dan sikap berpalingnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat. Wa ta'alliqihi bi ghairillah, dan ketergantungannya kepada selain Allah. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya itu ada pada hati seseorang. Maka yang namanya kaya yang sebenarnya itu kaya hati, bukan kekayaan harta. Kekayaan harta tidak menjamin seorang akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, buktinya orang yang paling kaya, yang katanya rumahnya itu bak istana yang megah dan serba mewah, dan semua ada, mau apa saja bisa, ya, tercukupi, ya, tersedia, tapi ternyata jatuh juga pada narkoba. Kalau ditanya kenapa,
Kok bisa seperti ini? Dia merasakan untuk menghilangkan penatnya pekerjaan. Itu orang yang hartanya luar biasa loh. Kekayaannya luar biasa. Rumahnya bak istana. Fasilitasnya lengkap. Mau apa saja bisa ada. Tapi ternyata kekayaannya tidak membuat dia bahagia. Ternyata harta yang dia punya itu tidak membuat bahagia. Lalu di mana letak kebahagiaan itu yang sebenarnya? Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, kebahagiaan yang sebenarnya itu ada pada hati. Ya, hakikat kaya itu bukan kaya harta benda, namun kaya adalah kaya hati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh Thauban, pembantu beliau, ayyul mali khairun, harta yang seperti apa yang paling baik ya Rasulullah? Karena manusia itu tidak terlepas daripada harta. Orang-orang ini sebagian sibuk tiap harinya dengan harta, sampai rela pergi berangkat pagi pulang petang, bahkan keluar kota meninggalkan anak dan istri, bahkan kemudian ya keluar negeri selama sekian bulan baru pulang, ya meninggalkan anak dan istri, ternyata hanya untuk dunia, hanya untuk mencari harta. Dia disibukkan sehingga meninggalkan orang tuanya hanya karena harta. Semua orang disibukkan dengan harta. Maka Thauban bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mali khairun, harta seperti apa yang paling baik, yang paling mulia ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi itu bukan emas dan perak yang nilainya lebih stabil misalnya, bukan tanah yang tiap tahun nilainya mesti naik, bukan bangunan yang saat dipandang kemegahannya luar biasa menjadikan ikon orang yang punya duit, bukan pada kendaraannya yang mewah yang harganya mahal. Namun Nabi SAW menjawab apa? Lisanan dzakiran, qalban syakiran, zaujatan mu'minatan tu'inuhu 'alal akhirah. Nabi menjawab, harta yang paling baik itu ada pada 3. Yang pertama adalah pada lisan yang selalu berzikir, pada hati yang selalu bersyukur. Dan kebahagiaan dan harta yang paling mulia kata Nabi yang ketiga adalah punya istri yang mukmin yang membantunya dalam urusan akhirat. Orang biasanya ini ya biasanya nih saat jomblo, laki-laki punya angan-angan, saya pengen punya istri yang nantinya bisa sama-sama bantu ngidupi membesarkan usaha, yang nanti bisa ikut bareng bangun rumah, yang bisa nabung bareng untuk beli tanah, investasi masa depan. Dia nggak kepikir pengen punya istri yang sama-sama mukmin yang membantu dia dalam hal akhirat. Tapi sebaliknya, yang ada pada angan-angan dia adalah kelak saya pengen punya istri yang bisa membantu, yang bisa sama-sama menghidupi usaha. Keliru mindsetnya dalam mencari istri. Keliru. Bapak Ibu yang kami muliakan, hati yang bersyukur, ini kata Nabi SAW, harta yang paling mulia, hati yang bersyukur. Apa artinya orang memiliki dunia dan seisinya? Apa arti orang yang memiliki limpahan harta benda? Apa arti orang memiliki sawah ladang yang luas, ya rumah yang megah, kendaraan yang mewah, bahkan punya istri yang soleha, punya istri yang cantik, namun hati ini sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah? Apa artinya? Maka qalban syakiran, kata Nabi SAW, itu harta yang paling mulia. Dan itu kebahagiaan yang sebenarnya itu letaknya ada pada hati.
Seandainya kebahagiaan itu ada pada harta benda, tentu mereka orang yang punya harta lebih, dia yang paling bahagia. Ya. Karena kalau bahagia ada pada harta, mereka orang-orang yang punya harta melimpah, mereka orang yang paling merasakan kebahagiaan. Tapi Allah jadikan kebahagiaan yang hakiki itu bukan pada harta, tapi hati yang bersyukur. Sehingga apa? Ini maha adilnya Allah. Siapapun kita bisa merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu letaknya ada pada hati yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan azab yang paling berat bagi seorang manusia adalah siksaan dari hatinya. Hatinya merasa gundah, hatinya merasa khawatir, hatinya merasa cemas, hatinya selalu merasa takut. Ya, merasa takut. Hatinya selalu merasa ya gek. Nah, ini hidupnya nggak tenang orang seperti ini. Sempit hatinya. Ya, sempit hatinya. Ketika ada orang yang nyinggung dia, langsung dia bisa jatuh sakit gara-gara apa? Kepikiran terus. Ya, beli kendaraan baru, lalu anaknya mungkin mainan kayu di sampingnya kegores. Ini kebawa, bahkan tidur pun ngigonya karena mobilnya kena goresan. Maka hidupnya nggak tenang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati seorang hamba itu sempit, maka ketahuilah itu bagian dari siksa dunia yang paling berat. Yang paling berat. Susah untuk nerima. Itu yang paling berat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru dunia. Ya, bagaimana di alam kubur, bagaimana di alam akhirat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Inna fid dunya jannatan." Sesungguhnya dunia itu punya surga. Di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhulil jannatal akhirah. Siapa yang tidak memasukinya surga di dunia, maka tidak akan masuk surga akhirat. Artinya apa? Bapak Ibu yang kami muliakan, surga dunia apa? Kebahagiaan dalam hati. Maka orang-orang itu, orang-orang yang abror disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi na'im, berada dalam kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, dan itulah surganya dunia pada hati yang selalu bersyukur. Ya, makanya Syekhul Islam mengingatkan, siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka enggak akan memasukinya surga akhirat. Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan, ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri aina rahtu fahiya ma'i la tufariquni ana hisi khalwatun wa qatli syahadatun wa ikhraji min baladi sayahatun. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan, ma yasna'u a'da'i bi, apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku. Ini sampai beliau menggambarkan orang yang memusuhi dirinya. Kata beliau, apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku? Ana jannati, sedangkan aku ini sedang berada di surgaku. Wabustani, di tamanku, fi sodri, yang ada di dalam dadaku. Aina rohtu fahiya ma'i, kemanapun aku pergi, ia selalu bersamaku, kebahagiaan. La tufarikuni, ya, tidak bisa terpisahkan dariku. Ana hisi khulwatun, jika aku di penjara, maka aku menganggap ini kondisi aku sedang berkhulwat, menyendiri dengan Allah.
Wa qatli syahadatun, manakala aku terbunuh, aku mati dalam keadaan syahid. Wa ikhraji, dan saat aku diusir dari kampung halaman, dari negeriku, sayahatun, aku anggap ini sebagai tamasyaku. Masya Allah. Ini sampai dalam kondisi yang pahitnya, ya, musuh yang mengancam dirinya, namun menganggapnya apa? Menganggapnya semua itu kebahagiaan. Nah, ini karena Bapak Ibu yang kami muliakan, kebahagiaan itu, ya, yang hakiki, yang sebenarnya ada pada hatinya, bukan pada hartanya. Maka orang-orang muhajirin dulu ketika hijrah ke kota Madinah, ada banyak di antara mereka yang cuman membawa pakaian yang melekat di badan, namun hatinya bahagia. Rumahnya ditinggal, harta bendanya ditinggal, ya, mungkin dia punya ternaknya ditinggal, mungkin dia punya kendaraannya ditinggal, mungkin dia punya harta yang lain dia tinggal, demi untuk menyelamatkan diri dan agamanya. Dia hijrah ke kota Madinah dan mendapatkan ganti kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan yang ada pada hatinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika seseorang itu merasakan makanan, dia akan mengatakan, duh, lezatnya makanan ini, lezatnya makanan ini. Hal ini berbeda dengan seorang yang abror, seorang yang baik, yang Allah sebutkan la fi na'im, betul-betul dia merasakan di dalam kebahagiaan, di dalam kenikmatan. Maka orang saat beramal soleh, dia akan merasakan kebahagiaan. Dia merasa puas karena dia telah beramal soleh, dia telah menunaikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka lebih daripada sekedar merasakan lezatnya saat dia berada di lidah, namun dia merasakan nikmatnya saat beramal soleh, bagaikan lezatnya saat makanan itu terasa di lidah. Begitu makanan itu sampai di dalam perutnya, maka dia merasakan kepuasan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada dirinya, kebahagiaan setelahnya. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang baik, ya, di dunia, terlebih nanti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan lebih lagi, kebahagiaan yang paling besar adalah kebahagiaan di akhirat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan walal akhiratu khairun laka minal ula, dan adalah kampung akhirat itu lebih baik untukmu daripada kehidupan yang pertama, yaitu dunia. Oleh karena itu kebahagiaan akhirat lebih baik daripada kebahagiaan dunia. Kalau seorang mukmin, dunia itu bagaikan penjara, ya, padahal apa? Ini kebahagiaan seorang mukmin, seorang yang baik itu di dunia dapat kebahagiaan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan surga ada di dunia, kebahagiaan dalam hati. Maka dikatakan oleh Allah, ya, kebahagiaan di akhirat itu lebih baik daripada kebahagiaan yang ada di dunia, jauh lebih baik. Wa innal fujjara la fi jahim, sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan al-fujjar, orang-orang yang durhaka, ya, yang asal katanya dari fajir, itu orang yang berdosa, ya, fajir, orang yang berdosa, jamaknya fujjar. Lafi jahim, di mana mereka letaknya? Betul-betul atau benar-benar di dalam jahim, neraka jahanam. Ya, benar-benar di dalam neraka jahanam. Apa yang dimaksud dengan fujar? Fujar, orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang durhaka itu, baik itu kedurhakaannya berkaitan dengan keyakinan, atau kedurhakaannya itu berkaitan dengan anggota badan. Durhaka dalam bentuk keyakinan apa? Dia menyekutukan Allah. Dia menyekutukan Allah, berbuat syirik. Durhaka dalam keyakinan apa? Dia punya pemahaman yang sesat.
Dia punya pemahaman yang sesat. Ya, kesyirikan Bapak Ibu yang kami muliakan adalah dosa yang paling besar. Dan ini menjadi tujuan setan di dalam menyesatkan manusia. Tujuan utama adalah bagaimana manusia itu mati dalam keadaan musyrik. Karena setan tahu dosa musyrik yang dibawa mati itu nggak bakalan Allah ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Dan Allah akan mengampuni dosa yang kualitasnya di bawah syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka setan tahu, iblis tahu, dosa syirik yang dibawa mati itu gak bakalan Allah ampuni. Oleh karenanya, ya, tujuan pertama di dalam menyesatkan manusia adalah bagaimana dia jatuh pada kesyirikan. Bagaimana dia jatuh pada kesyirikan. Dan zaman sekarang ini kesyirikan yang terjadi itu lebih mudah daripada zaman dahulu. Ya, dengan makin canggihnya teknologi itu, orang berbuat syirik juga makin mudah. Makin mudah. Orang mengakses sesuatu sehingga dia jatuh pada kesyirikan lebih mudah dan lebih dekat. Orang cuma nonton TV dia bisa jatuh pada kemusyrikan. Apa sebabnya? Ya dulu kan seperti ada tayangan di TV ini, ya kalau pengen tahu ya jodohnya dia itu ketik rek apa spasi, mudah sekali. Sekarang orang di berita, ya baik itu di media sosial ataupun di media cetak, ya itu ada yang namanya ramalan bintang. Ada Gemini, ada Aries, ada apalagi ya. Ada orang yang lahirnya atau yang istilahnya itu, ya, yang dia bintangnya apa, ya, hari ini ya penuh cinta, hari ini penuh bahagia. Kalau orang baca kemudian dia meyakini atas ramalan itu, setelah itu dia ingat-ingat dalam hidupnya di hari itu, oh ternyata benar ya, bukankah itu sudah jatuh pada kesyirikan? Dan itu mudah untuk zaman sekarang. Makanya Bapak Ibu yang kami muliakan, kesyirikan di zaman ini lebih mudah daripada di zaman dulu masa jahiliyah. Dan ragamnya itu lebih banyak daripada zaman jahiliyah. Dan jangan dikira orang yang berbuat syirik hanya mereka orang-orang yang tidak mengenal agama Islam ini. Hanya mereka orang-orang yang tidak punya agama atau kemudian selain itu tidak. Namun tidak sedikit pula orang yang dia sholat tapi dia mintanya kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah tapi juga ya, di lain kesempatan dia berdoa, dia meminta kepada selain Allah. Ini juga bagian daripada kemusyrikan. Ya, dia berdoa kepada Allah, dia puasa, dia juga sholat, akan tetapi dia meyakini sesuatu memiliki keberkahan. Bukankah keberkahan itu hanya milik Allah? Bahkan dari keyakinannya itu mengalahkan akal sehatnya. Bukan ini bagian daripada kesyirikan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ya dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Ya, makanya fujar itu ada kalanya fujar dalam keyakinan, yaitu jatuh pada kesyirikan atau punya keyakinan yang sesat. Enggak percaya adanya jin misalnya. Ya, enggak percaya adanya jin, enggak percaya akan adanya alam nikmat kubur. Nah, ini keyakinan yang sesat. Ataupun juga fujar dari sisi fujar yang berkaitan dengan tubuh. Dia minum minuman keras, minum khamr, dia berzina, dia mendolimi orang lain,
atau dia dia menyakiti dengan tangannya, dengan kakinya, atau yang semisalnya, maka ini fujar yang berkaitan dengan tubuh. Maka baik itu fujar yang berkaitan dengan keyakinan atau fujar yang berkaitan dengan tubuh masuk dalam ayat ini. Maka sebagaimana penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, orang yang baik akan merasakan kebahagiaan di 3 alam. Dunia, alam barzah, alam akhirat. Maka orang-orang yang fujar, mereka akan merasakan kesengsaraannya, penderitaannya itu juga di 3 alam. Alam dunia, alam barzah, dan juga alam akhirat. Dan tentu ya kesengsaraan di alam akhirat itu lebih sempurna kesengsaraannya. Kesengsaraan di akhirat lebih sempurna daripada sengsaranya ya penderitaannya di alam barzah, apalagi dibandingkan penderitaannya di alam dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaslaunaha yaumaddin. Maka orang-orang yang fujar itu akan memasukinya kemana? Memasuki neraka jahanam. Yaslaunaha, orang-orang fujar ini akan memasuki ke dalam neraka jahanam. Yaumaddin, pada hari pembalasan. Wama hum anha bighaibin. Allah menyebutkan wama hum, tidaklah mereka itu anha, di dalam neraka jahanam itu bighaibin. Ghaib, apa itu artinya ghaib? Absen, nggak hadir. Ya, jadi ghaib ini nggak hadir. Di sini menunjukkan apa? Allah ingin menegaskan wama hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka di neraka jahanam itu mereka mengatakan atau mereka ghaib, nggak hadir walau sekejap, alias berketerusan, berkepanjangan, berkesinambungan, kekal selama-lamanya dan gak akan pernah keluar dari neraka jahanam. Dan gak akan pernah keluar. Walau dia meminta kepada pimpinan malaikat yang menjaga api neraka, hentikan siksaan untuk mereka walau sekejap, itu pun gak diberi. Ya, nggak diberi. Bahkan dalam tafsir di ayat-ayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ketika orang-orang penduduk neraka jahanam itu minta, diberilah masa ya berhentinya azab ini walau sekejap, Mereka minta dikeluarkan juga dari neraka jahanam, dibukakanlah pintu neraka jahanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mereka sudah perasaannya senang, dikiranya betul-betul akan dibuka dan mereka boleh keluar walau sebentar. Begitu sudah ya mereka merasakan senang ya sebelum sampai pintu yang dibuka oleh Allah, tiba-tiba pintu itu ditutup kembali. Harapannya sirna, pupus sudah harapan. Itu orang-orang yang berada dalam neraka jahanam, enggak akan diberikan tangguh oleh Allah walau sekejap. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang abrar, dan semoga Allah jauhkan kita dari golongan orang-orang yang fujar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit ini menjadi ilmu yang manfaat. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.